Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar dari tema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga pada pembelajaran ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, berharap kalian mampu menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Lalu yang kedua, Mem juga berharap kalian mampu menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Dan yang ketiga, Mem juga berharap kalian mampu memahami tentang unsur-unsur pada gambar dekoratif. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita. Dan sekarang kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu tentang menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Nah, anak-anak masih ingatkan tentang kalimat saran? Nah, kalimat saran sering kita sebut sebagai kalimat penyelesaian. Nah, kalimat saran biasanya menggunakan kata-kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Nah, kita juga dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks. Nah, sekarang coba kalian lihat teks yang ada di buku Bu Pena halaman 152. Di situ ada tentang berbagi kepada tetangga. Nah, bacalah teks tersebut dengan cermat. Lalu temukan kalimat saran sesuai dengan permasalahannya. Nah, diingat juga ya anak-anak, dalam membuat kalimat saran kita harus menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Nah, itu dia ya materi kita yang pertama tentang menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Baik, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang kedua tentang menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Nah, anak-anak masih ingat kan langkah-langkah cara menentukan dua bilangan yang jika hasil perkaliannya sudah diketahui? Nah, tentu masih ingat ya. Nah, yang pertama, kita harus memilih sebuah bilangan yang merupakan pembagian dari bilangan yang diketahui. Lalu yang kedua, lakukan pembagian bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama untuk memperoleh bilangan kedua. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Ayah Lani ingin membagikan sejumlah bibit tanaman buah kepada beberapa tetangganya. Ayah Lani telah menyiapkan 450 bibit tanaman. Yang pertama, berapa banyak tetangga yang dapat menerima bibit? Lalu yang kedua, berapa banyak bibit yang akan diperoleh setiap tetangga? Nah, yang diketahui, Ayah Lani telah menyiapkan 450 bibit tanaman. Dan ditanya, yang pertama, berapa banyak tetangga yang dapat menerima bibit? Lalu yang kedua, berapa banyak bibit yang akan diperoleh setiap tetangga? Nah, cara penyelesaiannya, banyak tetangga dikali banyak bibit untuk setiap tetangga sama dengan jumlah total bibit. Nah, kita harus menentukan nilai yang pertama. Nah, nilai yang pertama kita buat 50 orang. Nah, jadi untuk mencari bilangan yang kedua, nah 50 dikali titik-titik sama dengan hasilnya 450. Nah, untuk menemukan bilangan kedua, maka kita bagikan hasil yang sudah diketahui dengan bilangan pertama. Nah, tadi bilangan pertamanya ada 50 dan hasilnya 450. Maka kita bagikan 450 dibagi 50 sama dengan 9. Nah, jadi jika Ayah Lani membagikan bibit kepada 50 tetangga, setiap tetangga akan memperoleh 9 bibit tanaman. Nah, itu dia ya materi kita tentang menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui.
Nah, sekarang kita akan membahas materi kita yang ketiga ya, tentang unsur-unsur pada gambar dekoratif. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang bentuk dari gambar dekoratif. Nah, ada yang bentuk motif tumbuhan, hewan, dan geometris. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur seni rupa dalam gambar dekoratif. Unsur tersebut meliputi garis, bidang, dan warna. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar dekoratif yang ada di buku Bu Pena halaman 154. Nah, contoh gambar tersebut yaitu berbentuk burung merak. Gambar dekoratif tersebut menggunakan unsur garis lengkung, bidang lingkaran, dan segitiga. Nah, agar lebih menarik dan indah, gambar dekoratif ditambahkan warna. Nah, itu dia ya anak-anak, materi kita tentang unsur-unsur pada gambar dekoratif. Nah, itu dia ya materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih.